Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Giovanni Purba. Saya Angela Bidal Sitorus. Saya Syajila Abdillah Filza. Saya Dini Doharni Putri. Saya Salsabila Wigatri. Saya Stefan Sebastian Sepupu. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Jadi saya mengucapkan selamat datang pada teman-teman semua pada kegiatan BKP kita kali ini. Namun sebelum melanjutkan kegiatan kita kali ini, saya meminta untuk teman-teman mengisi absensi. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, ada baiknya untuk sebelum melanjutkan diskusi kita buka dengan doa. Di sini saya akan memimpin doa dalam agama Kristen Protestan untuk teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kau berkumpul di tempat ini dengan tidak sekurangan suatu kita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai diskusi kami terkait dengan topik penyebaran hoax pada media sosial. Kiranya Engkau yang memberkati kegiatan kami hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga kami mau berdoa untuk dosen kami, Engkau yang memberkati dia Bapa agar dia mampu membimbing kami anak-anaknya. Begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, maka Engkau yang selalu memberkati apapun yang mereka kerjakan Bapa. Inilah doa dan permohonan kami haturkan kehadapan Putra-Mu yang tunggal. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pengertian dari BKP? Silakan Salsa. Menurut saya, pengertian dari BKP adalah kegiatan kelompok yang membahas tentang suatu topik. Ada masalah. Baik, untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahi pendapatnya? Baik, jika tidak ada, maka saya simpulkan, kegiatan BKP merupakan suatu layanan yang membahas masalah umum di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari BKP tersebut, maka tujuan dari BKP tersebut adalah yang pertama untuk melatih kita agar mampu berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, membantu kita untuk mampu mengutarakan pendapat, ide ataupun gagasan. Yang ketiga, belajar untuk menghargai pendapat dari orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat kita sendiri. Selanjutnya, mampu mengendalikan diri serta emosi dalam diri. Yang keenam, itu dapat bertenggang rasa. Nah, yang ketujuh itu menjadi akrab antara teman yang lainnya. Dan yang terakhir adalah membahas topik umum yang dianggap penting. Nah, itu merupakan tujuan dari kegiatan BKP. Nah, adapun cara pelaksanaannya, kita akan membahas topik yang saya tentukan. Setelah itu, saya meminta untuk teman-teman berpartisipasi aktif pada kegiatan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, diharap untuk mengangkat tangan. Dan saya berharap selama kegiatan ini berlangsung, kita tetap menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Setelah kita mengetahui cara-cara dari pelaksanaan BKP kali ini, kita akan membahas tentang asas-asasnya, di mana yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Di mana selama kegiatan kita berlangsung, saya berharap teman-teman sekalian dapat terbuka dengan pendapat maupun ide yang akan disampaikan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana teman-teman saya harapkan untuk mengikuti kegiatan kali ini tanpa adanya paksaan dan menyampaikan pendapat pun dengan sukarela. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan, di mana selama penyampaian pendapat dan kegiatan berlangsung, kita tetap menaati norma-norma yang berlaku seperti norma adat, hukum, dan norma ilmu. Nah, yang terakhir itu adalah asas kerahasiaan. Apabila percakapan ataupun topik yang kita bahas ada mengandung unsur kerahasiaan, maka saya berharap teman-teman mampu merahasiakannya dari orang banyak. Nah, jadi sebentar lagi kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan topik yang akan dipilih. Nah, setelah kita mengetahui asas-asas yang akan kita laksanakan pada BKP kali ini, untuk lebih mengakrabkan lagi, saya mengundang teman-teman untuk memainkan game pengakraban. Nah, game kali ini itu adalah game Samson dan Delila. Jadi gamenya ini sama seperti game Sweet, seperti batu gunting kertas, tapi aba-abanya kita ganti.
ketika saya nanti memberi arahan Samson, maka teman-teman akan memperagakan laki-laki yang kuat, Samson. Ketika arahan Delila, maka teman-teman memperagakan seorang wanita cantik. Dan ketika saya memperagakan memberi arahan singa, maka teman-teman mempraktekkan gerakan singa. Nanti saya akan bagi jadi 2 kelompok. Maka Delila kalah dengan Samson, Samson kalah dengan Delila, dan singa kalah dengan Samson. Apakah teman-teman sudah mengerti? Mengerti. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Kok berpasang? Nah, jadi tim yang pertama itu ada Salsa sama Dini, tim yang kedua itu ada Angel, Pani, sama Jila. Jadi nanti teman-teman balik badan, teman-teman berdiskusi dengan timnya masing-masing menentukan apa gerakan yang ingin ditiru. Nanti ketika hitungan ketiga teman-teman balik badan. Oke, silakan balik badan. 1, 2, 3. Iya kan 3. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Tadi nggak saya. Enggak Sudah? 1, 2, 3. Balik badan. Berarti yang menang adalah tim Delila, tim singa. Kita lanjut. Sudah? 1, 2, 3. Balik badan. Oke, imbang. Nah, aba-aba yang terakhir ya. Balik badan. 1, 2, 3. Balik badan. Oke, yang menang tim ini. Jadi skornya 1 sama. Kegiatan BKP kita lanjutkan. Teman-teman saya persilakan duduk. Nah, pada kegiatan BKP kali ini kita akan memilih topik khusus di mana saya menjadi PK dan saya akan menentukan topik, di mana topiknya adalah penyebaran hoax pada media sosial. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman semua sudah siap? Siap. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang penyebaran hoax pada media sosial. Pastinya teman-teman semua itu udah nggak lagi asing dengan yang namanya media sosial. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita sudah memanfaatkan media sosial, misalnya untuk mencari informasi dan sebagainya. Nah, namun karena maraknya penggunaan media sosial ini kerap kali disalahgunakan oleh para oknum dengan berbagai macam tujuan ataupun motifnya. Misalnya kalau kita ingat kejadian yang demo kemarin mahasiswa. Kita itu mahasiswa Unimed sempat menerima berita hoax akan adanya demo di sekitaran Unimed baik di kawasan MMTC maupun Citraland. Pastinya berita hoax itu membuat kita khawatir bagaimana kondisi, apakah aman dan sebagainya. Jadi sebenarnya berita hoax ini sangat memberi dampak negatif bagi banyak orang, terutama ketika orang tersebut tidak mampu mencerna informasi. Terkhusus lagi kepada orang yang mungkin orang tua kita yang lemah dalam teknologi atau kurang mengerti. Apalagi dengan maraknya penggunaan AI, banyak sekali orang tua kita yang mudah sekali tertipu dengan informasi-informasi tersebut. Nah, setelah membahas topik ini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira mengapa topik ini sangat penting untuk dibahas? Itu pendapat kita. Silahkan, Salsa. Menurut saya topik ini penting untuk kita bahas karena dalam pakaian kita tidak menggunakan teknologi. Jadi untuk mengurangi dampak dari terkena seperti hoax itu perlu kita bahas karena peran kita dengan teknologi. Baik, terima kasih. Salsa. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan, Pani. Jadi materi ini penting kita bahas karena bagi kita itu penting untuk memahami bahaya hoax dan agar tidak menjadi penyebar informasi yang salah. Baik, terima kasih untuk Pani. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat? Nah, jika tidak, kita akan lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira apa faktor penyebab dari maraknya penyebaran berita hoax di media sosial? Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan, Angel. Terima kasih untuk saudara Angel. Adakah teman-teman yang ingin berpendapat? Hidup berpendapat mereka. Silahkan, Dini. Menurut saya salah satu faktor penyebab berita hoax ini adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berkembang pesatnya teknologi itu AI. Jadi banyak oknum yang menyalahgunakan
AI untuk membuat berita yang hoax. Untuk saudara ini, adakah teman-teman yang ingin menambahi? Baik, jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, apa dampak dari maraknya penyebaran hoax di media sosial ini? Teman-teman, saya silakan untuk berpendapat. Silakan Salsa. Menurut saya dampaknya itu terutama dampak negatif yang membuat kita itu terputus dengan informasi. Jadi menyebabkan huru hara, contohnya seperti demo, hal-hal tidak terjadi dan sebagainya. Salsa, adakah teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, jika tidak, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa solusi dari penyebaran hoax di media sosial ini? Jadi, teman-teman, saya silakan untuk berpendapat. Izin berpendapat ya. Silakan ini. Mungkin solusinya itu kita lebih baik lagi dalam menggunakan teknologi agar berita hoax ini tidak banyak membuat selisih paham. Terima kasih saudara ini. Adakah teman-teman yang ingin berpendapat? Silakan saudara Dila. Menurut saya sebaiknya kita mengecek informasi terlebih dahulu tentang kebenaran informasi yang disebarkan tersebut. Terima kasih saudara Dila. Masih adakah teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Jika tidak, kita akan memainkan game peneguhan komitmen agar di sini saya akan mengarahkan gamenya, yaitu bilangan ganjil. Jadi teman-teman akan berbaris bersama, berhitung. Ketika ada bilangan 3 dan kelipatan 3, maka teman-teman akan membuat gerakan seperti ini dan mengatakan, aku pasti bisa. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman paham? Paham. Teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Jadi nanti hitungannya dimulai dari ini. Saya ingatkan kembali ketika kelipatan 3, maka teman-teman membuat tangan seperti ini, mengepal kedua tangannya dan berkata, aku pasti bisa. Mulai dari 3. 1, 2, aku pasti bisa. 4, 5, aku pasti bisa. 6 kan? Ya betul, Iya. kelipatan 3. 7, 8, Aku pasti bisa. 10, 11, aku pasti bisa. 13, 14, Aku pasti bisa. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kegiatan BKP kita lanjutkan. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Nah, setelah tadi kita berdiskusi terkait dengan topik penyebaran hoax di media sosial, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Setelah berbagai teman mengutarakan pendapatnya, kira-kira apa pengetahuan baru yang teman-teman dapatkan pada diskusi kita kali ini? Adakah teman-teman yang ingin berpendapat? izin berpendapat PK. Silahkan Dini. Setelah kita membahas tentang diskusi kita pada kali ini, saya jadi tahu ternyata di zaman sekarang yang dengan teknologi yang begitu berkembang pesat, banyak orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan teknologi gitu. Akibatnya banyak di zaman sekarang itu terjadi perpecahan, padahal itu tidak terjadi. Itu saja. Terima kasih saudari Dini. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Berpendapat kan? Silahkan Tasa. Menurut saya, pengetahuan baru yang saya ketahui dari pertemuan kali ini adalah bahwa kita harus menggalakkan mengecek benar satu informasi karena bisa jadi itu bukan fakta melainkan hoax. Adakah teman-teman yang lain yang ingin berpendapat? Jika tidak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa perasaan teman-teman ketika kita membahas topik ini? Izin berpendapat PK. Silahkan Dini. Ketika kita membahas topik ini ada perasaan khawatir yang saya rasakan terkait banyaknya berita-berita hoax yang tidak menyebar dan menyebabkan perpecahan. Terima kasih saudari Dini. Adakah teman-teman yang lain yang ingin berpendapat? Berpendapat mereka? Silahkan Salsa. Perasaan saya kali ini adalah saya merasa miris karena seharusnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini malah menjadi bumerang juga seperti hoax tadi karena menyebabkan huru hara dengan ketidakbenaran informasi yang tersebut. Baik, terima kasih saudari Salsa. Masih adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tindakan apa yang bisa teman-teman lakukan tentang terkait topik kita kali ini? Adakah teman-teman yang ingin berpendapat?
izin bertindak Kak. Silakan Fani. Mungkin saya akan bertindak prinsipnya kayak saring dulu sebelum sharing. Jadi dalam cara memberi sumber berita itu membaca secara menyeluruh, jangan langsung kita memberikan informasi yang belum tentu itu benar. Ya. Terima kasih saudari Fani. Adakah teman-teman yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Jika tidak, kira-kira apa tanggung jawab teman-teman terkait dengan topik permasalahan kita kali ini? Adakah teman-teman yang ingin berpendapat? Izin berpendapat ya Kak. Silakan Dini. Itu tanggung jawab yang bisa saya lakukan lebih baik lagi dalam menggunakan teknologi. Jadi oknum yang bertanggung jawab. Terima kasih saudari Dini. Masih adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan saudari Sasa. Jangan sampai saya tidak mengecek berita sehingga saya bisa menjadi pendengar hoax tersebut. Terima kasih untuk saudari Sasa. Masih adakah teman-teman yang menyampaikan pendapatnya? Tidak, untuk pertanyaan terakhir adalah kira-kira apa komitmen teman-teman terkait dengan topik penyebaran hoax di media sosial kali ini? Silakan saudari Bila. Dan saya berkomitmen untuk tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, harus mengecek kebenaran itu. Terima kasih saudari Bila. Masih adakah teman-teman yang berpendapat? Baik. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya ingin meminta teman-teman sekalian mengemukakan perasaan dari teman-teman sekalian dengan pertemuan kita kali ini. Berpendapat PK Silakan, pada Dini. pertemuan kali ini saya merasa senang karena kita bisa membahas topik yang memang jadi permasalahan di zaman sekarang. Saya juga merasa senang karena kita bisa saling bertukar pendapat, saling memberikan ilmu. Kemudian kita semuanya jadi tahu untuk gimana menghadapi berita-berita palsu yang telah disebarkan, untuk kita lebih hati-hati. Terima kasih saudari Dini. Masihkah ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya? Berpendapat ya Pak? Silakan saudari Sasa. Menurut saya kesan saya pada pertemuan kali ini adalah saya merasa sangat relevan, sangat relate dengan topik yang dibawakan pada pertemuan ini, karena memang banyak sekali hoax yang beredar di media sosial, terutama semenjak maraknya penggunaan. Terima kasih saudari Sasa. Masih adakah kira-kira teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika tidak, saya ingin bertanya kepada teman-teman bagaimana tentang kegiatan BKP kita selanjutnya. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan saran? Kemudian menurut saya kegiatan BKP kita akan dilakukan pada hari Selasa pukul 10 di Jadi pendapat dari saudari Gila adalah kita akan melakukan kegiatan BKP selanjutnya di minggu depan di hari Selasa. Tempatnya masih sama di Pendopo Biro di jam 10. Bagaimanakah teman-teman? Apa kira-kira teman-teman setuju? Setuju. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kali ini saya akan menyampaikan pesan dan harapan kepada teman-teman sekalian. Pesan saya adalah kiranya kita mampu menyaring menjadi orang yang menyampaikan informasi yang benar, jangan mudah menerima informasi secara mentah-mentah. Dan harapan saya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan BKP selanjutnya. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan membawa doa dalam agama Kristen Protestan. Untuk teman-teman yang lain dapat menyelesaikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan BKP kami hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kebijakan kepada kami, agar kami tidak menjadi orang yang menyebarkan berita secara sembarangan. Berkati setiap kegiatan kami Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Berkati juga urusan kami, Engkau yang selalu menyertai mereka, agar setiap apapun yang mereka kerjakan hanya memberikan kami. Doa orang tua kami juga Tuhan, dimanapun kita berada, agar Engkau yang selalu menyertai setiap langkah kami. Segala sisa aktivitas kehidupan kami serahkan dalam tangan. Hanya dari antara amat sempurna dan besar kamu Roma yang kudus. Nah, kegiatan BKP kita akan berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan BKP kali ini, kita akan menyanyikan lagu Sayonara dalam bahasa Indonesia.
Saya undang teman-teman untuk berdiri. Untuk mengakhiri kegiatan BKP kita kali ini, kita akan menyanyikan lagu Sayonara dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, Sampai berjumpa lagi. buat apa susah, buat apa susah, Susah itu tak ada gunanya. buat apa susah, buat apa susah, Susah itu tak ada gunanya. sayonara, Sayonara, sampai berjumpa lagi. sayonara, sayonara, Sampai berjumpa lagi. buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, baik teman-teman, kegiatan BKP kita akan berakhir. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Nah, demikianlah rangkaian kegiatan BKP kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipasi teman-teman dan sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Siap.